Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan membawakan sebuah kisah nyata dari salah satu sobat Kilin yang kita sebut saja Olive. Cerita ini terjadi saat ia sedang bepergian bersama keluarganya. Dan malam itu, jadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan terima kasih kepada Olive karena sudah membagikan pengalamannya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2022 saat libur Lebaran. Olive dan keluarganya memutuskan untuk berlibur ke kota T di Jawa Timur. Karena kota itu terkenal dengan deretan pantainya yang indah, Olive mengunjungi beberapa pantai di sana dan melihat jalan baru dengan pemandangan yang sangat cantik. Karena saat itu masih dalam masa pandemi, mereka memutuskan untuk tidak menginap dan langsung kembali pulang. Setelah puas menikmati pantai dan berfoto, mereka memutuskan kembali pulang sekitar jam 4 sore. Karena perjalanan cukup jauh dan mereka harus pergi ke kota lain keesokan harinya. Tapi, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, jalan utama tiba-tiba macet total. Mereka melalui jalan yang cukup panjang dan menyeramkan, jadi mereka tiba di rumah larut malam. Ayah Olive mencoba mendengarkan informasi dari radio mobil. Ternyata jalur utama tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, ayah Olive segera membuka maps untuk mendapatkan jalan alternatif. Arah pun berubah. Awal mengikuti arah maps, mereka tidak merasakan sesuatu. Hingga mereka dibawa masuk ke sebuah jalur desa. Yang makin lama, makin kecil, dan makin sepi. Hawa menyeramkan mulai terasa. Rumah-rumah tampak tua, bahkan beberapa rumah tertutup rapat seolah tidak berpenghuni. Rumah jagal sapi. Baca kakaknya Olive yang kita sebut saja Kak Vino. Ini daerah jagal sapi ya? Kok rumah kanan kiri dan seberang tertulis rumah jagal? Sambungnya dengan heran sambil melihat ke arah jalan di luar. Sepertinya iya deh, serem banget, ujar Olive yang juga melihat sekitar. Rumah-rumah di kanan kiri tampak tua dan gelap. Jalan sempit dan sepi. Mereka tetap mengikuti arah maps. Dan tiba-tiba, sinyal HP ayah Olive hilang. Vino, kamu aja yang buka maps ya. Punya ayah nggak bisa. Sinyal ayah hilang. Ucap ayah yang sedang menyetir. Kak Vino segera membuka maps dan mengarahkan ayahnya. Jalannya semakin sempit ya? Ucap Ibu Olive. Iya, maps kan mesti gitu. Cari jalan alternatif, dimasukkan ke gang kecil. Ujar Olive mencoba menenangkan. Tidak masalah, yang penting kita tidak kena macet. Ucap ayah sambil fokus menyetir. Langit sudah mulai gelap, dan hanya lampu mobil mereka yang jadi satu-satunya sumber cahaya. 2 kilo lagi belok ke kiri ya, ucap Kak Vino melihat ke arah depan dan juga maps. Tepat saat akan berbelok,
Ayah Olive membunyikan klaksonnya 3 kali. Tak lama setelah itu, Vino dan Olive melihat ke arah kanan mereka dan terdiam seketika. Setelah agak jauh, mereka berdua menceritakan apa yang mereka lihat. Tadi di sebelah kanan itu pemakaman umum, tanya Olive. Iya benar, pemakaman umum. Dan aku lihat ada kayak putih-putih di dekat salah satu nisan, ucap Kak Vino pelan. Iya kan, aku tadi juga lihat, tapi enggak jelas. Langsung merinding aku. Apa ayah juga lihat, makanya tadi membunyikan klakson? Tanya Olive. Iya, udah jangan dibahas lagi. Pokoknya, kalau suatu saat kalian pergi kemanapun dan lewat kuburan atau jembatan, jangan lupa membunyikan klakson tanda permisi ke penghuni daerah situ, ucap ayah Olive memberi nasihat. Setelah berdiam beberapa saat karena sedikit takut, mereka kembali mencairkan suasana dan bercanda gurau. Namun, suasana kembali menegang. Masih berapa jauh lagi, Vino? Tanya ayah. Masih jauh ya. Ini estimasi kita sampai rumah sekitar jam 10:30-an. Kalau nggak macet dan nggak berhenti, jawab Kak Vino. Sekarang jam menunjukkan pukul 18.20. Yah, ini nanti lurus terus. Di depan nanti jalannya merah semua di maps. Harusnya macet juga lewat sini ya, kata Kak Vino. Oke Vino, masih jauh tak macetnya? Tanya ayah Vino memastikan. Enggak ya, sebentar lagi jalannya merah. Ini juga udah mulai orange. Harusnya macet. Suara Kak Vino semakin memelan saat mereka memandang keluar. Tidak ada mobil, tidak ada suara. Hanya sawah hitam terbentang sejauh mata memandang. Macet gimana? Ini kan sawah semua, kata ayah bingung. Putar balik saja ya, kalau tidak. Ini di mana kok gelap sekali? Ucap ibu yang mulai ketakutan dan panik. Enggak bisa putar balik, ini jalannya sempit. Kita lanjut aja ya, ucap ayah menjelaskan. Dan di tengah ketegangan itu, tiba-tiba mereka melihat seorang nenek mengayuh sepedanya berlawanan arah dengan mereka. Sendirian di tengah sawah yang gelap gulita tanpa penerangan. Mereka yang melihat itu sedikit kaget. Dan anehnya, nenek itu tidak menoleh. Nenek itu lewat begitu saja dengan tatapannya yang kosong. Ia terus mengayuh lurus, seolah tidak melihat keberadaan mereka. Keren nenek itu, berani banget naik sepeda sendiri di tengah-tengah sawah. Mana gelap banget gini lagi, ujar Olive heran. Masih membahas nenek itu, tiba-tiba klakson kembali dibunyikan ayah tanpa penjelasan. Tapi kali ini, mereka semua merasakan dingin aneh menyelimuti dalam mobil. Sedangkan Kak Vino masih fokus memperhatikan maps dan jalanan. Ini aneh, dari tadi warna merah semua, tapi nggak ada kendaraan lain. Apa mapsnya error ya? Gerutu Kak Vino yang merasa aneh. Namun, tak ada yang menjawab Kak Vino. Mobil terus melaju, sepi, hening dan tegang. Hingga beberapa meter kemudian, mereka menemukan jalan raya. Lampu jalan mulai terlihat, dan jalanan kembali normal. Mereka merasa lega, karena sudah keluar dari area pesawahan
yang sangat gelap itu. Tidak lama, mereka juga menemukan tempat makan, dan mereka memutuskan untuk berhenti beristirahat sebentar dan makan malam. Saat sedang makan, Kak Vino akhirnya mengungkapkan keganjilan itu. Sungguhan deh, tempat tadi aneh banget loh. Kayak bukan dunia kita. Dan juga, di mapsnya merah terus panjang jalan. Padahal sepi banget kan? Apa ada makhluk halus banyak banget di area itu ya? Makanya mapsnya warna merah. Ayahnya menjawab dengan santai. Iya, banyak banget makhluk halus di sana. Kayaknya dulu jadi tempat pembantaian warga waktu zaman dulu. Makanya banyak penampakan. Bahkan, sinyal pun bisa hilang total. Olive terdiam dan menatap ayahnya, lalu ia bertanya pelan. Tadi saat ayah membunyikan klakson, apa ayah melihat sesuatu? Ayah mengangguk perlahan. Iya, ayah kaget tadi. Ada yang nyebrang jalan tanpa kepala. Tapi dia membawa kepalanya sendiri di tangan kiri. Ibunya menambahkan. Tadi saat melewati sawah, ibu cuma takut tiba-tiba mobil kita mogok atau ban bocor. Soalnya sudah gelap dan gak ada orang. Serem banget. Tapi memang area sawah tadi menyeramkan. Hebat nenek tadi berani sepedaan sendirian. Jelas ayah. Mereka terdiam. Hanya satu hal yang terus terbayang di benak Olive. Apakah nenek yang bersepeda tadi benar-benar manusia? Bagaimana teman Kilin? Apa kalian dapat menebak pertanyaan Olive? Apakah nenek itu sungguhan manusia? Dan apa yang dilihat Kak Vino putih di dekat batu nisan? Dan mengapa jalanan itu merah di maps padahal tidak ada siapapun? Kalau kalian juga pernah mengalami kejadian serupa atau punya cerita horor lainnya, bisa langsung kirim ke email kilin614@gmail.com ya. Dan jangan lupa, saat kalian melewati jembatan, kuburan, atau jalan sepi di malam hari, selalu klakson. Siapa tahu, ada yang sedang menunggu kalian. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.